Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein. Saya mahasiswa semester 6 kelas PAIB. Nah, di sini saya akan membuat video untuk menjadi sebuah tugas UAS, yang mana isi dari video ini berisikan tentang pandangan saya atau apa yang akan saya lakukan ketika saya menjadi seorang guru. Kita lanjut yang pertama. Jadi pertama kali yang saya akan lakukan atau tergambar di pikiran saya ialah membuat peraturan kelas. Yang mana peraturan kelas ini bertujuan untuk pengondisian kelas supaya lebih tertib dan untuk kenyamanan masing-masing anak. Contoh dari peraturan itu seperti bolehnya membawa minuman, tetapi dilarang membawa makanan. Jadi di sela-sela pelajaran, anak-anak itu diperbolehkan minum. Dan yang kedua ialah untuk pelanggaran seperti anak-anak itu dilarang berkelahi, membuat keramaian, mengganggu temannya yang sedang fokus belajar. Jika melanggar, maka dia akan diberikan sanksi, yang mana itu juga sesuai dengan keputusan kita bersama. Dan setiap peraturan, anak-anak bisa memberikan saran sesuai atau yang mana sesuai dengan keadaan yang ada di kelas, atau mungkin menyarankan hukuman pelanggaran-pelanggaran, entah itu ringan, berat, dan lain sebagainya. Peraturan ini mungkin saya buat bertujuan untuk mengondisikan kelas agar lebih tertib dan mudah untuk dikondisikan, supaya mana ketika proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala-kendala atau gangguan. Kemudian selain saya mengajar materi mata pembelajaran, mungkin di sela-sela waktu saya akan memberikan sedikit waktu khusus seperti ice breaking atau juga jam istirahat. Waktu istirahat itu saya isi dengan mengajak para siswa berpikir secara kritis melalui pertanyaan. Contoh semisal seperti di mata pelajaran kelas 2 MI tentang keimanan, an-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Yang mana selain saya menerangkan materi yang berhubungan tersebut, saya juga akan mengajak para siswa atau pelajar berpikir, kenapa sih kita itu harus menjaga kebersihan? Apa manfaatnya, untuk apa, apakah memang harus? Jadi saya akan mengajak mereka berpikir melalui beberapa pertanyaan yang saya sebutkan tadi. Contoh, mengapa sih kita harus menjaga kebersihan? Contoh saja kebersihan kelas seperti membuang sampah. Karena saya rasa kurangnya kesadaran para orang-orang terhadap sampah pun itu masih sangat harus disadarkan atau diajak bareng-bareng bersama untuk meningkatkan kesadaran kita terhadap membuang sampah agar tidak membuangnya sembarangan. Karena apa? Dampak dari membuang sampah plastik tersebut itu sangat besar. Bahkan untuk terurainya sebuah zat plastik itu bisa bertahan sampai beberapa ratus tahun, 100 tahun, intinya sampai 50 tahun ke atas. Ketika saya memberikan pertanyaan, mungkin beberapa anak mungkin akan mencoba menjawab dengan kiranya pendapatnya masing-masing, dan saya akan menerima dan lain sebagainya. Setelah saya mengajak mereka untuk berpikir kritis, untuk mengutarakan pendapatnya masing-masing, saya mungkin akan mencoba menerapkan atau mempraktekkan dari hasil buah pikiran kritis dari materi tersebut. Seperti contohnya, apakah sudah kita terapkan di kehidupan, apakah belum? Apakah sudah pas, sudah mengenah dengan keseharian kita apa belum? Jadi saya akan mungkin menunjuk beberapa anak untuk menunjukkan kebiasaannya. Mungkin ya memang ada beberapa anak yang membuang sering bahkan acuh atau tidak acuh tentang membuang sampah sembarangan, bahkan membuang kepada temannya atau membuang sembarangan intinya. Mungkin yang bisa dicontohkan secara langsung ialah kondisi di kelas. Mungkin saya akan contohkan kondisi kelas. Bagaimana keadaan kebersihan dari kelas itu tersebut? Apakah sudah
bisa dikatakan bagus atau belum mencukupi standar bagus, ataupun memang ternyata banyak sampah yang ditemukan, berarti kan memang perlu banyak yang diubah. Nah, saya harap melalui kesadaran yang mungkin kecil, yang dianggap kecil seperti ini, bisa mengubah kebiasaan anak-anak. Setelah saya rasa praktek sudah bisa mengenai para siswa atau sudah bisa dimulai, mungkin saya juga akan mengajak anak-anak berpikir, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk menjalankan, atau apa yang bisa kita lakukan untuk mensukseskan praktek dari materi tersebut. Seperti membuang sampah pada tempatnya. Mungkin kita mencari tahu dulu, kenapa sih beberapa anak ada yang masih membuang sampah sembarangan atau yang lain-lain. Mungkin beberapa anak itu membuang sampah sembarangan dikarenakan tempat sampahnya tidak ada. Dan memang saya rasa untuk sekelas pendidikan di Indonesia, beberapa sekolah itu memang mempunyai tempat sampah semua, tetapi saya rasa mungkin kurang, seperti pemilihan sampah, mana sampah organik dan non organik, itu beberapa sekolah masih memang belum ada yang seperti itu. Dan mungkin saya juga akan menekankan kepada diri saya sendiri untuk menyikapi beberapa anak yang bermasalah dalam seperti halnya tidak mengerjakan PR dan telat dan lain sebagainya. Mungkin yang pertama saya menyikapinya ialah tidak menegur atau menyalahkan anak yang bermasalah tersebut secara langsung. Yang pertama saya akan lakukan ialah mungkin bukan menginterogasi ya, mungkin bertanya dahulu, mengapa sih kok siswa tersebut bisa seperti ini, melanggar seperti ini, bisa terlambat atau tidak membuat PR. Saya akan bertanya. Ketika sesudah itu, maka saya tidak akan serta-merta menyalahkan anak tersebut. Mungkin saya akan mulai dengan menyadarkan dia bahwasanya itu adalah kewajibannya sebagai siswa untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Selain mengajarkan kewajiban, tanggung jawab, saya juga sangat ingin mengajarkan cara menghargai orang lain, karena dengan tidak membuat PR itu sama saja tidak menghargai gurunya yang telah memberikan, yang telah belajar beberapa materi untuk disimpulkan, untuk dijadikan PR atau beberapa pertanyaan yang sekiranya mampu untuk dikerjakan para siswa di rumah masing-masing. Dan anak yang tidak mau PR itu sama saja dengan tidak menghargai teman-teman yang lainnya yang mana mereka sudah membuat PR. Jadi saya akan menekankan itu juga, dua sifat tersebut. Yang pertama ialah bertanggung jawab, dan yang kedua ialah menghargai sesama dan menghargai orang lain. Dan untuk masalah pemahaman para siswa yang kurang seperti dalam memahami apa yang saya sampaikan, saya akan membuat sebuah grup, atau saya akan memberikan nomor pribadi saya kepada para siswa untuk ketika dia mengalami kesulitan dalam belajar, terutama dalam mata pelajaran saya akan memberikan nomor atau membuatkan grup yang mana bertujuan untuk mereka supaya bisa bertanya lebih lanjut mengenai apa yang mereka tidak pahami, apa yang mereka kurang mengerti atau susah dimengerti. Dan saya akan berusaha untuk membantu mereka dalam memahaminya. Mungkin contoh, mungkin ada beberapa materi yang mereka beranggapan bahwasanya bingung, ataupun juga ada yang bertanya nantinya, apakah materi ini seperti ini? Dan kalau bukan itu yang bagaimana Pak? Nah, itu nanti saya harapkan ada yang bertanya seperti itu. Dan ada pun juga seperti contoh beberapa materi yang memang diperlukannya praktek, dan memang beberapa murid mungkin tidak memperhatikan atau lain sebagainya, sehingga bermasalah pada pemahaman praktek. Itu juga bisa disampaikan melalui grup atau chat pribadi tadi. Yang berikutnya ialah masukan bagi saya sendiri. Saya akan memberikan waktu setelah UAS atau UTS
memberikan waktu untuk anak-anak berpendapat atau mengkritik maupun memberikan saran kepada saya secara pribadi di kelas. Saran dan kritik itu bisa berupa tentang kurangnya saya dalam mengajar, kurangnya saya dalam menyampaikan beberapa pesan, atau kurang kondusifnya kelas tersebut. Supaya apa? Supaya saya bisa membenah diri atau memperbaiki apa yang menjadi kesalahan saya. Dan mungkin beberapa anak itu tidak mau mengutarakannya secara langsung. Jadi ketika anak-anak memberikan saran, mungkin saya akan memberikan media, entah itu berupa kertas, entah itu berupa kertas ataupun bisikan boleh, yang mana bertujuan untuk supaya anak itu secara pribadi mengkritik dan memberikan saran secara langsung kepada saya dan tidak didengar oleh teman-temannya. Karena beberapa anak itu tidak sama, ada yang memang dia itu pemalu ataupun takut salah dan lain sebagainya. Dan kritik dan beberapa saran dari siswa akan saya kumpulkan, dan jikalau ada waktu, jika waktunya masih banyak, jikalau waktu saya rasa masih banyak, saya akan membacakannya di kelas dan mulai mendiskusikannya bersama teman-teman atau para siswa, para murid. Supaya apa? Supaya untuk lebih mengevaluasi terutama diri saya sendiri. Yang kemudian ialah mungkin kita urut dari awal. Yang pertama ialah dari peraturan kelas untuk mengkondisikan suasana kelas dan para siswa dan lain-lain. Yang kedua ialah mengajak para murid untuk berpikir kritis. Kemudian yang ketiga ialah mengevaluasi cara saya mengajar dan mengevaluasi banyak hal lah yang sebelumnya saya sebutkan tadi juga bisa. Kemudian yang terakhir ialah mungkin saya juga akan mencoba untuk bersosialisasi kepada wali-wali murid. Akan saya bersosialisasi untuk apa? Untuk mengetahui apa saja sih kegiatan anak ini di rumah, bagaimana sikap aslinya atau dan lain sebagainya. Karena apa? Karena saya rasa pendidikan setiap orang itu berawalnya itu dari keluarga, bukan dari guru. Memang benar kewajibannya guru ialah untuk mengajarkan atau menyalurkan ilmu kepada para murid. Tapi saya rasa dalam membimbing atau dalam mengajarkan sifat-sifat mulia, akhlak mulia itu memang benar-benar berawal dari keluarga. Saya berpikiran seperti itu dikarenakan memang beberapa anak itu mungkin di rumahnya itu mempunyai banyak masalah. Memang kedua orang tuanya broken home mungkin, atau mau cerai dan lain-lain, banyak masalah di rumah, sehingga itu sangat mempengaruhi kepada sikap anak tersebut yang berhubungan. Sehingga saya sebagai guru anak tersebut mungkin akan melakukan penghususan atau pengistimewaan dalam tindakan kepada anak yang memang bermasalah, benar-benar bermasalah terhadap keluarganya. Mungkin saya melakukan pendekatan yang khusus, berbicara secara pribadi, deep talk dan lain sebagainya. Karena memang benar masalah pribadi di rumah itu kadang bisa sangat mempengaruhi bagaimana keseharian anak itu dalam berproses dalam belajar di kelas. Nah, mungkin itu saja video singkat dari saya. Saya akan mengulas secara singkat. Jadi ada beberapa poin penting. Yang pertama ialah membuat peraturan untuk mengkondusifkan kelas. Jadi yang kedua ialah mengajak berpikir kritis tentang beberapa materi-materi yang dibahas seketika itu, atau juga bisa membahas yang lagi booming sekarang atau yang terjadi sekarang yang mana berkaitan dengan materi pembelajaran pada hari itu. Yang ketiga mungkin ialah tidak berlebihan dalam menyikapi seseorang atau seorang mahasiswa yang mana melakukan pelanggaran, dan menekankan sikap bertanggung jawab dan menghargai sesama dan orang lain. Yang keempat ialah melakukan
suatu kegiatan yang mana bertujuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran dari saya pribadi. Yang kelima, membuatkan sarana untuk para siswa untuk bisa melakukan pembelajaran lebih secara pribadi kepada saya. Dan yang terakhir ialah bersosialisasi kepada wali murid dari guru masing-masing. Mungkin cukup itu saja. Saya rasa banyak lebih dan banyak kurangnya, kekurangan dari video saya ini, dan saya meminta maaf sebesar-besarnya dan terima kasih untuk teman-teman telah melihat atau menonton video singkat dari saya. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.